Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 2 Wederi Jaksa yang saya cintai, sesuai arahan Bupati Pati ketika memberikan sosialisasi MPLS, maka hari ini kalian melaksanakan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Materi kali ini adalah mengenai COVID-19. Namun sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Budi Lestari atau biasa dipanggil Pak Budi. Di SMP Negeri 2 Wederi Jaksa, saya diberikan tugas sebagai guru pendidikan agama Islam. Selain itu, saya juga dipercaya sebagai ketua gugus tugas penanganan COVID-19 di SMP Negeri 2 Wederi Jaksa. Untuk semua materi yang akan saya sampaikan kali ini sepenuhnya saya ambil dari buku Desa Tangguh COVID-19 yang dibuat oleh Center for Tropical Medicine Universitas Gadjah Mada, sehingga materi yang akan saya sampaikan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Kalian tentu tidak asing dengan yang namanya COVID-19 atau yang biasa dikenal dengan nama virus corona. COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus bernama SARS-CoV-2 atau seringkali disebut virus corona. Virus ini terdiri dari berbagai macam jenis. Ada yang menginfeksi hewan seperti kucing dan anjing. SARS-CoV-2 merupakan virus yang pada awalnya berasal dari kelelawar dan kemudian bisa menulari manusia. Saat ini tidak ada bukti penularan dari kucing dan anjing ke manusia. Mengapa banyak yang tertular oleh COVID-19 ini? Karena manusia belum punya kekebalan tubuh terhadap virus ini, karena virus ini termasuk virus yang baru. Kedua, karena vaksin dan obatnya belum ditemukan. Jadi saat ini peneliti di seluruh penjuru dunia masih berlomba-lomba mencari vaksin dan obatnya. Kemudian bagaimana cara penularan COVID-19? Ya, jadi COVID-19 ini ditularkan melalui droplet. Droplet itu adalah cairan, ya, cairan yang dipercikkan atau terpercik ketika orang itu batuk atau bersin atau berbicara. Nah, jadi penularan virus ini bisa melalui kontak erat seperti cium tangan, jabat tangan, berpelukan, cipika-cipiki, ya. Kemudian menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, misalkan botol, gagang pintu, dan sebagainya. Nah, kemudian apa saja tanda dan gejala bahwa seseorang terkena COVID-19? Gejalanya ada 4. Yang pertama, demam tinggi, suhunya bisa mencapai di atas 38 derajat Celcius. Kemudian batuk, pilek, dan sakit tenggorokan. Kemudian yang ketiga, letih dan lesu. Dan gejala yang terakhir adalah terasa sesak napas. Namun ketika kalian mengalami salah satu dari gejala tersebut di atas, bukan berarti Anda terinfeksi COVID-19. Nah, untuk memastikannya, kalian bisa memeriksakan diri di fasilitas kesehatan, misalnya puskesmas ataupun rumah sakit terdekat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana mencegah penularan atau memutus mata rantai penularan virus corona atau COVID-19. Yang pertama adalah dengan cara tinggal di rumah. Nah, makanya
sekolah kalian yang seharusnya masuk, ya, sekarang kalian harus belajar dari rumah. Ini adalah salah satu cara untuk mencegah atau memutus mata rantai penyebaran dari virus corona tersebut. Kemudian pencegahan yang kedua bisa dilakukan dengan jaga jarak, ya. Jadi ketika kalian bertemu dengan seseorang, usahakan selalu menjaga jarak, yaitu minimal 2 meter. Kalaupun kalian terpaksa harus keluar rumah, maka hindarilah tempat-tempat yang banyak kerumunan seperti pasar dan acara-acara lain yang mengundang kerumunan. Kemudian pencegahan yang ketiga adalah selalu gunakan masker, terutama ketika berpergian. Ya, jadi kalian harus selalu memakai masker ketika bepergian, walaupun kondisinya sehat maupun sakit. Dianjurkan menggunakan masker kain yang diganti setiap 4 jam sekali. Pencegahan yang ketiga adalah selalu membiasakan cuci tangan, ya, karena virus ini akan mati ketika kita mencuci tangan dengan sabun minimal 40 detik. Hindari juga untuk menyentuh wajah, ya. Hindari menyentuh wajah. Kemudian rutin mandi, terutama setelah berpergian. Selanjutnya, untuk mencegah, kita juga membiasakan hidup sehat, karena dengan hidup sehat ini maka sistem imun kita akan menjadi lebih baik, sehingga virus corona tidak dapat masuk ke dalam tubuh kita. Caranya adalah dengan jangan merokok, apalagi minum minuman yang beralkohol, konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang, dan konsumsi suplemen daya tahan tubuh atau multivitamin. Kemudian siapakah dari orang-orang yang paling rentan dengan adanya virus corona ini? Kalian tidak usah panik dalam menghadapi wabah ini, karena sebanyak 98% orang yang terinfeksi COVID-19 akan sembuh, ya. Namun penyakit ini menjadi mematikan ketika orang tersebut adalah orang yang sudah berusia lanjut, karena orang-orang yang sudah berusia lanjut itu sistem imunnya tidak sebagus dengan anak-anak atau orang-orang yang masih muda. Apalagi jika mereka sudah memiliki penyakit bawaan atau penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung koroner, diabetes, atau penyakit gula. Nah, kemudian apa yang dapat kita lakukan setelah bepergian? Ya, yang pertama adalah lepaskan alas kaki atau sepatu, sandal, karena bisa jadi sandal atau sepatu kalian menginjak droplet, ya, atau cairan yang keluar dari penderita COVID-19. Kemudian letakkan tas, dompet, kunci, HP, dan barang yang sering disentuh di satu tempat. Lap dengan desinfektan setelah atau sebelum dipegang atau digunakan kembali. Kemudian baju dan masker kain yang dipakai harus segera dicuci. Jika pakai masker sekali pakai, buanglah di tempat sampah yang tertutup. Nah, yang terakhir, setelah bepergian maka segeralah cuci tangan dan mandi memakai sabun. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Beteri Jaksa, untuk mencegah penyebaran virus corona ini, cara yang selanjutnya adalah dengan rajin mencuci tangan dengan benar. Bagaimana caranya? Yang pertama, basahi tangan dengan air mengalir,
kemudian gunakan sabun, gosok antar telapak tangan, gosok punggung tangan dengan telapak tangan lainnya. Kemudian yang kelima, gosok antar telapak tangan dan sela-sela jari. Yang keenam, jari jemari sisi dalam kedua tangan saling mengunci. Yang ketujuh, ibu jari digenggam telapak tangan lainnya lalu gosok dengan gerakan berputar. Gosok ujung tangan dan kuku dengan telapak tangan lainnya. Bilas dengan air mengalir. Selanjutnya, keringkan tangan dengan tisu kering. Nah, yang terakhir, pakailah tisu yang tadi untuk menutup keran air. Itu caranya cuci tangan yang benar. Pencegahan yang selanjutnya adalah dengan cara social distancing. Karena penularan COVID-19 terjadi ketika orang yang sakit berkontak erat dengan orang sehat. Jadi untuk mencegahnya, maka masyarakat harus melakukan jaga jarak. Untuk menerapkan social distancing tersebut, hendaknya yang pertama kita tidak usah berwisata dulu. Kemudian yang kedua, untuk sementara tidak menerima tamu, bekerja, beribadah dan belajar di rumah ya. Jadi seperti kalian saat ini belajar di rumah. Kemudian tiap kali keluar rumah usahakan selalu memakai masker. Dan yang terakhir, kalian kalau ingin bermain maka bermain saja di rumah masing-masing. Nah, bagaimana memakai masker yang benar? Ketika menggunakan masker, pastikan area hidung hingga dagu bawah tertutup. Jangan menyentuh permukaan masker selama memakainya. Kemudian ketika kalian melepas masker, maka peganglah talinya, bukan permukaan depan masker. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMP Negeri 2 Buteri Jaksa, demikian tadi materi yang telah saya sampaikan, materi mengenai penanganan dan pencegahan COVID-19. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, terhindar dari segala macam penyakit. Saya selaku pemateri menyampaikan permohonan maaf jika dalam menyampaikan materi ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.